Gema menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, aku juga ingin pergi." Askara tersenyum dan berkata, "Kamu harus bertanya pada Tama tentang ini. Aku tidak menghitungnya." Gema buru-buru memeluk lengan Tama dan berkata dengan genit, "Tama, tolong bawa aku ke sana." Tama mengangguk dan berkata, "Kamu bisa pergi, tetapi kamu harus patuh, dan kamu harus tetap di sisiku dengan jujur. Ingat," Gema berkata dengan penuh semangat, "Ingat, ingat. Saudara Tama, jangan khawatir, aku harus berada di sisimu dengan jujur." Tama tersenyum sedikit. "Oke, pergi dan bersiaplah, mobil akan tiba dalam 20 menit. Saat ini, tak satu pun dari keluarga Renza tidur tadi malam." Jawaban setengah Tama membuat Maher Renza terjaga sepanjang malam. Meskipun Leo sudah lega, dia tidak menutup matanya sepanjang malam dengan kegembiraan. Tadi malam, Adre, Yuri, Renza dan yang lainnya berdiskusi dengan tenang. Mereka semua takut bahwa Maher Renza akan antusias di Gunung DR hari ini, dan kemudian dia akan mati bersama Yoshua. Oleh karena itu, mereka mengirim Andy Renza keluar semalam untuk membeli sejumlah layanan berbakti, berniat untuk membawa Gunung DR bersama mereka. Rencana mereka adalah jika lelaki tua itu benar-benar menolak untuk mengakui kekalahan ketika saatnya tiba, semua orang akan mengubah kepatuhan berbakti mereka di tempat, kembali di tempat, dan pada saat yang sama menjanjikan semua persyaratan Istana Winarta. Bagaimanapun, nasib adalah hal yang paling penting. Maher Renza tidak memiliki kepercayaan di hatinya, jadi dia hanya bisa memanggil semua orang ke Gunung DR terlebih dahulu dan menggantungkan semua harapan pada Tama. Pukul 6.20, Tama masuk ke mobil Leo, dan Askara Gu secara pribadi mengendarai mobil lain ke Gunung DR. Setelah mengemudi, Leo berkata kepada Tama, "Tuan, tadi malam, Tuan Martin dan Tuan Andy, serta paman dan bibi keempat Anda, semuanya menyelinap keluar dengan diam-diam. Orang-orang saya mengikuti sepanjang jalan dan menemukan bahwa mereka semua berasal dari tempat yang berbeda. Saya membeli xiaoyi dalam jumlah yang bervariasi." Tama mendengus dan berkata, "Oke, ketika saya mengalahkan Yoshua, saya akan menghukum dan menghukum keturunan mereka yang tidak bermoral di depan leluhur keluarga Renza." Leo berkata lagi, "Tuan, ada hal lain. Mereka adalah anggota dari pihak keluarga Renza di Shangri-La Hotel. Sejak kemarin sore, mereka telah melarikan diri satu demi satu, dan mereka pada dasarnya melarikan diri sekarang." Tama mengangguk ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini semua diharapkan, tidak apa-apa. Ketika saya mengambil alih keluarga Renza, saya akan menyelesaikan akun ini dengan mereka dengan hati-hati." Setelah berbicara, Tama bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Leo, apakah cabang agunan ini masih terkait dengan keluarga Renza dalam bisnis?" "Tentu saja," Leo berkata dengan tergesa-gesa, "sebagian besar bisnis mereka terkait dengan grup Renza, dan kebanyakan dari mereka adalah pemasok atau distributor di bawah kita. Setidaknya setengah dari keuntungan berasal dari grup Renza." Tama mengangguk puas, dan berkata, "Maka itu akan jauh lebih mudah. Dalam masyarakat ini, tidak banyak orang yang masih peduli dengan kehormatan keluarga. Jadi mereka harus terjebak dalam kepentingan mereka untuk membuat mereka tunduk dengan patuh." Ini pukul 6.45. Pagi hari setelah hujan agak dingin. Tama mengambil mobil Leo dan melaju ke gerbang Gunung DR. Di luar gerbang saat ini, lebih dari 30 pria paruh baya dengan rambut abu-abu, berseragam jas hitam, berdiri dalam 3 baris di tengah jalan. Dari 30 orang ini, tampaknya yang tertua berusia 60-an, dan yang termuda berusia 40-an. Mereka tampak khusyuk, dan pada saat yang sama mereka tampak seperti kematian. Mobil Leo mendekat, dan lebih dari 30 orang segera menyingkir untuk memberi jalan ke samping. Tama tiba-tiba menemukan bahwa di antara 30 orang aneh di luar, salah satunya adalah mantan dekan Institut Kesejahteraan Jakarta. Nama keluarga dekan adalah Ziudit,
dan dia juga salah satu bawahan Leo. Tama harus dipindahkan ke panti asuhan sebagai dekan tidak lama setelah dia memasuki panti asuhan. Dia tidak pergi sampai beberapa waktu yang lalu dan bekerja di posnya. Selama hampir 2 dekade, menyadari dekan Ziudit ini, Tama bertanya kepada Leo, "Leo, ini semua bawahan ayahku saat itu?" Leo mengangguk, "Ya, mereka semua." Tama buru-buru berkata, "Cepat berhenti." Leo segera menghentikan mobil. Sebelum Leon turun untuk membuka pintu untuk dirinya sendiri, Tama sudah membuka pintu dan berjalan keluar. Kerumunan di luar, melihat Tama datang, tiba-tiba terkejut dan bersemangat, dan banyak dari mereka sudah menangis. "Tuan, Anda kembali, Tuan. Ini benar-benar kamu, penguasa." Semua orang sedikit emosional untuk sementara waktu. Berbeda dengan Din Ziudit dari panti asuhan, yang lain tidak pernah melihat Tama lagi selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tahu bahwa Tama telah tinggal di Surabaya, mereka belum pernah melihatnya karena prinsip tidak mengganggu Tama. Namun, Tama terlalu mirip ayahnya Cahya Renza. Karena itu, ketika Tama keluar dari mobil, semua orang segera mengenali identitasnya. Tama melihat semua penatua ini bermata merah, dan dia merasakan lapisan kabut di matanya. Segera, dia melihat kerumunan, berlutut dengan satu lutut, menggenggam tinjunya di tangannya, dan berkata dengan suara yang sangat serius, "Paman dan Paman, kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tolong terima Tama." Melihat Tama tiba-tiba berlutut, para loyalis Cahya Renza ini kemudian melangkah maju untuk membantu, dan mereka sudah menangis. Di antara mereka, lelaki tua tertua meneteskan air mata dan berkata, "Tuan, Anda tidak bisa melakukannya. Kami semua adalah pelayan Anda, bagaimana kami bisa menerima hadiah seperti itu dari Anda?" Tama berkata dengan tegas, "Semua orang adalah pelayanan lama ayahku, dan aku masih bisa muncul di sini hari ini. Mereka semua baik kepada keluarga Renzaku." Tama sangat berterima kasih. Orang tua itu buru-buru berkata, "Tuan, inilah yang harus kita lakukan." Faktanya, ketika Tuan Cahya Tua mengalami kecelakaan, kita yang tidak dapat melakukan yang terbaik untuknya di sisinya adalah tugas kita yang lalai. Tidak ada hari tanpa rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Sekarang setelah Anda akhirnya kembali, Anda dapat dianggap memberi kami kesempatan untuk menebus dosa-dosa kami. Tama menghela nafas, semuanya serius. Segera, dia memandang Din Ziudit dari panti asuhan dan berkata dengan hormat, "Din Ziudit, bagaimana kabarmu?" Din Ziudit buru-buru melangkah maju dan membungkuk hormat, "Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Tama. Saya baik-baik saja baru-baru ini, tetapi selama bertahun-tahun aku harus menyembunyikan identitas Anda karena alasan khusus. Mohon maafkan saya, Tuan." Tama melengkungkan tangannya dan berkata, "Din Ziudit, kamu serius? Aku tahu kamu telah melindungiku secara diam-diam. Selama bertahun-tahun kamu telah bekerja keras." Setelah berbicara, Tama memandang semua orang lagi dan berkata dengan tulus, "Paman dan Paman, Anda telah bekerja keras." Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, ini urusan kita." Dani Ziudit juga membuka mulutnya dan berkata, "Ya, Tuan, ini adalah urusan kita sendiri. Hampir semua kehidupan rakyat kita diberikan oleh Tuan Cahya Renza." Setelah beberapa saat, Tuan Ziudit dapat yakin bahwa jika orang-orang Istana Winarta akan terbunuh, mereka harus menginjak mayat kita. Tama buru-buru berkata, "Kalian tidak membutuhkannya. Untuk masalah hari ini, saya akan menyelesaikan masalah ini secara langsung dengan Yoshua di kuil Winarta. Paman ada di sini. Anda hanya perlu menjaga gerbang. Dan jangan biarkan pemalas lain menunggu untuk memasuki gunung. Adapun orang-orang di Istana Winarta, pastikan untuk membiarkan mereka masuk tanpa halangan apapun." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Pria tua itu segera berkata dengan cemas,
Tuan, kita di sini hari ini untuk melawan Istana Winarta sampai akhir. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.